pensiun dini berakhir. 2 tahun kemudian, bosan dan lelah dengan masa pensiun, saya dan Kim kembali bekerja serta menciptakan cash flow permainan pendidikan finansial. Peran itu dirancang sebagai seminar mini dan mengajarkan pelajaran-pelajaran finansial yang ayah kaya saya telah ajarkan selama ini kepada saya. Seperti ayah kaya, permainan itu tidak memberi Anda jawaban, permainan itu menantang Anda berpikir. Setiap kali Anda memainkannya, permainan itu berbeda karena para pemain dan tantangannya berbeda. Permainan itu juga muncul dalam 3 level. Versi dasar cash flow 101, versi lanjut cash flow 202, atau cash flow for kids, versi untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Pada tahun 2004, New York Times memuat artikel sepanjang hampir 1 halaman penuh mengenai permainan itu. Menyatakan bahwa ada klub cash flow di seluruh dunia, berisi orang-orang yang mengajak orang lain tentang berbagai pelajaran ayah kaya saya ajarkan kepada saya. Sayangnya permainan itu diterbitkan dalam 15 bahasa. Permainan itu juga dimainkan di seluruh dunia dalam versi online. Pada tahun 1997, Rich Dad Poor Dad terbit. Di buku itu saya mengulang pelajaran ayah kaya. Rumah bukanlah aset. Raungan protes bermunculan, terutama dari agen properti. Pada tahun 2007 saat properti hancur, jutaan orang mengetahui nilai pelajaran ayah kaya. Pada tahun 2000, Oprah menelpon saya, muncul di acaranya mencapai kesuksesan dalam semalam, yang berarti saya menjadi terkenal dalam semalam, tapi butuh perjuangan selama 40 tahun untuk menjadi benar-benar sukses. Setelah Oprah, uang mengucur masuk dalam penjualan buku dan permainan dari seluruh dunia, tapi rumusan uang kami tetap sama. Itu rumusan teruji tekanan yang sama dengan berhasil pada saat baik dan buruk. Jika kami memiliki sangat sedikit uang dan kami memiliki banyak uang. Pada tahun 2002, Rich Dad's Prophecy terbit. Profesi memprediksi datangnya kejatuhan pasar saham terbesar dalam sejarah. Prediksi kontroversial karena dunia tengah berada dalam ledakan gelembung terbesar dalam sejarah. Gelembung yang sebagaimana buku itu diprediksikan akan menghapus rencana pensiun jutaan orang. Saat ini nubuat tersebut menjadi nyata. Zedek Prophecy menarik perhatian Wall Street dan saya mendapat serangan serius. Saya didiskreditkan di media lewat majalah Money, Smart Money, Wall Street Journal, radio, televisi, World Wide Web. Saya mengerti saya pebisnis. Pasti harus melindungi sapi perah mereka. Dalam pengantar Rich Dad Prophecy saya mengatakan, Anda mungkin punya waktu sampai 2010 untuk bersiap. Terlepas dari peringatan itu, jutaan orang terus bertaruh di pasar saham dan menjadikan rumah mereka sebagai ATM, anjungan tunai mandiri. Menarik yang saat harga properti melambung. Buku itu sebenarnya itu pada 2001. Tapi prediksi saya untuk 2010 banyak berkenaan dengan uang. Saya tak akan bisa membuat prediksi itu kalau tidak menginvestasikan begitu banyak waktu dalam pendidikan finansial saya. Pada tahun 2006 di puncak ledakan properti, saya ditawari proyek properti senilai 260 juta dolar. Paket itu terdiri atas 5 lapangan golf untuk kejuaraan serta 1 pasar resort mewah utama dengan 400 kamar di Phoenix, Arizona, tempat kami tinggal. Saya tidak membeli proyek itu. Karena saya menolak proyek itu. Si penjual berkata kepada saya, Anda akan menyesal. Dalam kurun waktu 10 tahun, paket itu akan bernilai lebih dari 400 juta dolar. Saya harap Anda benar, tapi proyek itu tidak masuk akal bagi saya. Dengan itu saya menutup koper dan meninggalkan ruangan. Pada tahun 2006 saya muncul di banyak program, termasuk segmen berita sama KTLA
Los Angeles memperingatkan orang bahwa pasar akan ambruk. Pada tahun 2006, saya dan Donald Trump menerbitkan Why We Want You buku, Why We Want You to be Rich. Buku itu tentang kehancuran yang akan menjelang serta mengapa kelas menengah akan tersingkir. Kami mulai menulis buku itu pada penghujung 2004. Kemiskinan akan meningkat, jutaan orang di kelas menengah akan bergerak turun di tangga perekonomian. Kalau diberi pilihan antara menjadi kaya atau miskin, kami merasa menjadi kaya itu lebih baik. Jadi itulah judul buku itu. Saya dan Donald Trump ingin Anda kaya. Sebagaimana Anda ketahui, pasar mulai ambruk pada tahun 2007. Pada 2008 dengan Wall Street, Kapten Larry, saya tampil di acara CNN Larry King Live dan memprediksi Lehman Brothers akan hancur. Pada tahun 2008, Conspiracy of the Rich dikeluarkan. Awalnya buku itu dihancurkan secara dengan sebagai buku online. Konspirasi merupakan suatu perjalanan karena buku itu saat pasar keuangan dunia tengah runtuh. Buku itu tentang Federal Reserve Bank yang bukan merupakan bagian dari pemerintah federal, tidak punya reserve cadangan, bukan bank. Federal Reserve Bank didirikan pada tahun 1913 menjadi penyebab krisis keuangan sekarang ini. Konspirasi juga menjelaskan mengapa krisis itu bukan sekedar krisis finansial, mengapa itu bukan kecelakaan, dan mengapa itu bukan krisis baru. Begitu sudah digodok selama bertahun-tahun. Pada tanggal 15 September 2008, sebelum saya prediksi CNN, Lehman Brothers menyerahkan dokumen perlindungan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika. Pada tahun 2009, Nexor mewah 400 kamar dan 5 lapangan golf yang sama kembali ditawarkan kepada kami. Kali saya dan Kim membelinya, bukannya membayar $260 juta, kami membayar 46 juta, menggunakan uang dana pensiun untuk membeli properti itu. Penjualan menginginkan 260 juta itu bangkrut. Kehancuran pada tahun 2007 menjadikannya makin miskin, tapi membuat kami makin kaya, sebagai menyatakan dalam buku Rich Dad Prophecy. Anda mungkin punya waktu 2 sampai 2010 untuk bersiap. Saya dan Kim siap saat kesepakatan mulai mengapung di permukaan. Pada tahun 2010, 20 tahun lebih sedikit setelah memulai pendidikan finansialnya pada tahun 1989, Kim secara pribadi memiliki hampir 3.000 unit sewa. Masukannya perlu lebih besar daripada yang kebanyakan orang peroleh selama bertahun-tahun. Saya terus berfokus terutama pada bisnis, bangunan komersial, sumur minyak dan tambang emas, serta perak saya. Tambang-tambang itu dibeli pada tahun 1991 dan 1999 dengan harga sangat murah. Karena harga emas serta perak kala itu sangat rendah, kami mendapat harga bagus untuk tambang-tambang itu. Setelah dikembangkan serta terbukti memiliki cadangan emas dan perak yang besar, tambang itu dibawa ke publik melalui IPO, Initial Public Offering, penawaran saham perdana lewat bursa saham Toronto ketika harga emas dan perak menanjak. Kami juga mengebor minyak ketika harga minyak benar-benar rendah. Sekarang pada perekonomian baik atau buruk, orang-orang menggunakan minyak, jadi kami tidak terlalu luka dalam kehancuran itu. Sebagian besar unit apartemen Kim berada di area yang memproduksi minyak, Oklahoma dan Texas. Selama orang-orang menggunakan minyak, orang memiliki pekerjaan dan apartemen tak penuh. Dan uang sewa mereka, dia membeli banyak bangunan apartemen. Kalau digabung, saya dan Kim sangat berhasil serta menjadi semakin kaya, bahkan dalam perekonomian buruk. Di atas semua itu kami mendapatkan lebih banyak dan bahkan membayar lebih sedikit pajak. Seringkali membayar pajak nol secara legal itu kekuatan pendidikan finansial nyata serta alasan bagi buku ini. Sebenarnya saya dan Donald Trump menyatakan buku kami, kelas menengah tengah menghilang dan pendidikan secara dan diberi pilihan antara menjadi kaya atau miskin. Kami ingin Anda menjadi kaya.
Itulah sebabnya finansial pendidikan finansial itu sangat penting. Wassalam.